Yahoo, salam bahagia. Perkenalkan, saya Ardin Bulele, SPD SD MPD, guru kelas dari SD Negeri 078472 Lawalawa Luo, Kecamatan Lelematua, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya salah satu peserta Jembore GTK tahun 2024. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, seorang guru diharapkan dapat menjawab kebutuhan setiap murid di dalam kelas. Karena setiap murid di dalam kelas memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik masing-masing. Pada kegiatan saya ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan platform digital yang saya hadirkan dalam proses pembelajaran sesuai dengan materinya. Inilah karya yang berjudul Berkarya Menembus Batas untuk menjawab kebutuhan murid. diawali dengan penerapan budaya positif dengan melakukan kegiatan rutin seperti apel pagi dan juga penyambutan ketika masuk ke dalam kelas. Pelaksanaan kegiatan asesmen diagnostik dan non-diagnostik merupakan langkah awal dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui gaya belajar dan tingkat kemampuan murid. Hasil asesmen yang dilakukan akan didiskusikan dengan rekan sejawat untuk mendapatkan refleksi dan penguatan serta mempersiapkan modul ajar dan media ajar yang tepat untuk menjawab kebutuhan masing-masing murid. Mari simak video pembelajaran saya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Esther Anda. Amin. Boleh Bapak aja berdiri sama dulu? Boleh. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Siapa kita? Tapi siswa yang sangat manis. Sekarang kita akan mempelajari tentang siklus air. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan siklus air nanti secara rinci. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran tumbuhan dalam siklus air. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap siklus air. Dan yang terakhir, peserta didik dapat merancang kampanye untuk menghemat air. Perhatikan video Bapak. Apa yang kelihatan di video Bapak? Silakan tunjukkan. Bagian apa? Air. Oke, mantap-mantap untuk melihat. Kita lihat video selanjutnya ya. Video di atas siapa yang kelihatan? Silakan. Daun, ada daun, ada tumbuhan. Esa. Hujan. Lihat. Hujan deras. Hujan deras. Esa. Adanya hujan mengirim tanaman. Lalu kita. Korban tahu bertanya. Apa kegunaan air? Apa manfaat air? Coba bayangkan kalau tidak ada air. Harus. Jadi itu dari mana? Menurut anak Bapak. Dari atas, dari langit. Itu nanti siklus air ya. Dan Bapak terdapat Bapak dalam kelompok. Ada ini 3 kelompok. Ada kelompok audiovisual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Ada 3 kelompok. Hari ini Bapak akan memberikan beberapa tugas dan sudah Bapak kirimkan tadi di grup WA kita. Sudah. Materi audio, visual, silakan ditonton bersama-sama videonya yang Bapak berikan, dan inilah tugasnya ya. Silakan tugasnya nanti dibuat di dalam bentuk kanva ya. Kelompok auditori silakan didengarkan apa yang ingin Bapak bagikan tadi dan sambil dipahami, dibaca juga ininya. Tugasnya nanti ini.
silakan nanti buat kosong kelompok tidak kecil. Nah, jadi pekerjaannya adalah membuat nanti siklus air 3 dimensi ya. Ia memutuskan untuk melakukan perjalanan panjang untuk mencari tahu mengapa curah hujan semakin sedikit. Ia menyusup ke dalam tanah, mengikuti akar tanaman yang haus. Ia bertemu dengan Setelah kelompok menyelesaikan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan, masing-masing akan memaparkan hasil diskusinya dan hasil kegiatannya di depan kelas dan meminta umpan balik dari rekan yang lain dan juga guru. Adapun yang kami pelajari dari video yang kami lihat. Yang pertama, pengalaman ketika hujan. Yang kedua, definisi siklus air. Yang ketiga, proses siklus air. Yang keempat, manfaat air. Dan yang kelima, cara menjaga kondisi. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok auditori. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang poster kampanye hemat air. Poster kami yang ke-1 adalah hemat air, selamatkan bumi. Yang kedua, tetes demi tetes sangat berat. Hai teman-teman. Hai. Kami kelompok kinestetik. Saya Lika Harmonilaya. Saya Lydia Laila. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat siklus air 3 dimensi. Mana jawabanmu? Oke. Bapak pindah ya. Oke, jawabannya adalah C. Jawabannya adalah A. Oke, kita akhiri kuisnya dan hasilnya seperti apa? Yang menang Ezra. Tepuk tangan Ezra. Materi yang Bapak Adi Ulala sampaikan sangat mudah dipahami, apalagi dengan adanya video dan gambar serta percobaan secara langsung. Saya menyukai sekaligus interaktif yang Bapak Adi Ulala sajikan karena bisa langsung tahu mana bagian yang belum saya pesan. Terima kasih. Selamat atas inovasi luar biasa dan pembelajaran, penggunaan multimedia interaktif dan pembelajaran berdiferensiasi telah menciptakan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi siswa. Bapak Ardi Bulele telah membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang mampu untuk menjangkau setiap individu. Saya sangat mengapresiasi upaya Bapak dalam mengintegrasikan portal rumah belajar ke dalam pembelajaran IPAS. Penggunaan video pembelajaran interaktif tentang siklus air sangat efektif dalam membangkitkan minat siswa. Hal ini menunjukkan bahwa portal rumah belajar telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Saya yakin praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Saya sebagai orang tua murid apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ardin Bulele dalam menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid. Penggunaan multimedia membuat anak saya lebih semangat belajar. Demikian yang saya sampaikan, diucapkan terima kasih. Ya Ahobu, saya Nurhayati Telomanua, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan. Saya mengapresiasi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Bapak Ardin Bulele, SPD, SD, MPD, Guru SD Negeri 078472 Lama-Lama Lu. Sudah berdampak dalam berbagi praktek baik satuan pendidikannya dan satuan pendidikan yang ada di Nia Selatan. Sukses dalam mengikuti Jambore GTK 2024. Guru hebat Indonesia maju. Ya Ahobu.